Osvaldo, ramuan apa yang kamu minum? Aku gak minum apa-apa, kenapa? Tapi, tenagamu melebihi kuda. Setiap harinya kamu sampai 30 kali lebih. Kenapa bisa begitu? Itu karena aku sangat mencintaimu. Itulah kenapa aku pengen nempel terus sama kamu. Seorang laki-laki yang udah gak cinta sama istrinya, mustahil bisa berlama-lama sama istrinya. Biasanya mereka akan menghindar dan gak betah di rumah. Tapi Osvaldo, shampooku cepet habis, karena tiap hari aku keramas bisa berkali-kali. Kalau gitu besok aku beliin pabrik shampoo buat kamu. Biar kamu gak bisa alasan nolak aku. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, soalnya kamu terlalu brutal Osvaldo. Itu namanya gaya banteng tantrum, jadi dia nyeruduk ke segala arah. Tapi, favoritku itu gaya kue putu. Sekarang aku paham, hidup yang indah itu bukan dengan cara glamor dan juga foya-foya sama cowok. Ternyata hidup yang indah itu ketika kita gak punya musuh dan asik menjalankan hidup dengan menyendiri kayak gini. Kenapa aku baru sadar sekarang, di saat semuanya udah terlambat, aku harus menghadapi dendam Osvaldo yang gak bisa padam. Bahkan kata maaf pun gak diterima lagi sama dia, kemana aku harus lari dan sembunyi. Demi apapun, aku gak mau kenal, dan gak mau ketemu sama Osvaldo dan Musdalifah lagi. Di sisi lain, aku juga harus menghindar dari Handoko, yang suatu saat, dia pasti akan tahu tentang siapa yang udah menjebloskan dia ke penjara. Akhirnya lu datang juga. Gue harap, ini terakhir kalinya kita ketemu. Di masa yang akan datang, gue gak mau kenal sama lu lagi. 10 tahun yang lalu, gue juga ngomong gitu. Tapi nyatanya, takdir malah ngebuat kita ketemu lagi, bahkan gak tanggung-tanggung, kita dipertemukan dengan membawa banyak konflik. Dan gue harap, semoga gue gak dipertemukan lagi sama lu. Kalau gitu, lu harus sembunyi di tempat yang gak akan bisa gue jangkau. Karena lu berdua, akan tetap jadi buronan gue sampai kapanpun. Urusan kita belum selesai. Ini semua belum setimpal atas penderitaan yang dialami sama Dewa. Jadi jangan sampai lu berdua ketemu gue lagi. Gue sempet kaget waktu denger Dewa itu ternyata adik kandung lu. Tapi sekarang gue bangga, ternyata gue bisa melawan dua saudara sekaligus. Dan gue yang jadi pemenangnya. Lucu ya, adik kakak sama-sama gak dipilih sama cewek, dan kedua cewek itu lebih milih gue. Sebangga itu gue ngalahin kalian berdua. Bagus Handoko, jangan pernah minta maaf sama gue. Dengan begitu, gue bisa lebih tega untuk ngebales lu. Dan gue jadi gak akan ngerasa bersalah kalau nanti ngebales lu berkali-kali lipat dari yang lu lakuin sama Dewa. Makasih udah ngasih confirm ke gue untuk berbuat hal yang lebih jauh dari ini. Oke kalau gitu, berarti kedepannya gue cuma punya dua pilihan. Sembunyi, atau ngelawan lu, iya kan? Sejak kapan karma bisa dilawan? Karma itu sederhana, iblis akan membesarkan iblis, bangsawan akan melahirkan bangsawan, dan kelakuan jahat lu akan ngegiring lu ke tempat ini. Dan ini belum seberapa, di luar sana lu akan nemu lebih banyak kesulitan. Selamat menikmati Handoko. Jadi, lu kesini cuma buat nyampein ceramah lu doang yang gak penting ini? Ada satu rahasia yang kalau gue kasih tahu sama lu, bakal bikin lu depresi. Apa lu mau tahu? Apa? Handoko, apa menurut lu, gue adalah orang yang bikin lu masuk penjara? Apa maksud lu? Gak usah basa-basi. Ngomong sekarang juga apa yang lu rahasiain. Kalau lu udah bebas nanti, lu bisa cari tahu sendiri. Selama lu di sini, gue harap lu dihantui rasa penasaran selamanya sampai lu depresi. Osvaldo, waktu kamu di luar negeri, apa kamu pernah suka sama cewek lain? Gak pernah. Tapi, ada banyak cewek yang nembak aku. Apa kamu pernah nerima salah satu dari mereka? Gak pernah. Musdalifah, hubungan percintaan itu sangat mirip dengan naik kereta. Saat kita salah naik kereta karena jurusan yang beda, maka turunlah mumpung baru melewati satu stasiun. Dengan begitu kita bisa balik ke tujuan semula dengan cepat tanpa ngorbanin waktu, uang dan tenaga. Tapi, kalau udah terlalu jauh kita baru memutuskan untuk turun, semakin besar juga pengorbanan yang akan kita lakukan, buang waktu dan juga tenaga. Dari itulah aku gak pernah mau pacaran dengan siapapun. Karena aku gak mau seperti salah naik kereta. Aku cuma mau hidup sama kamu, sebagai tujuan akhirku. Iya, kamu benar Osvaldo. Dan lucunya, mayoritas cewek gak akan mau langsung turun, walaupun dia tahu, kalau dia lagi naik kereta yang salah. Kemungkinan besarnya, cewek-cewek baru akan turun kalau keretanya nabrak tiang listrik terus keretanya terguling dulu. Barulah mau gak mau cewek akan turun. Lucu memang, tapi aku pun begitu. Bodohnya udah gak bisa ditolerir lagi. Apa kamu tahu Osvaldo, kenapa dalam percintaan, biasanya si cewek sadarnya lama banget, padahal pasangannya toksik?
Sulit bagi cewek untuk lepas dari pasangannya walaupun toksik. Karena cewek bisa dengan gampangnya dimanipulasi. Pertama-tama, cowok akan berusaha membuatnya nyaman dengan love bombing, kalau cewek udah jatuh. Biasanya cowok akan mulai membatasi akses si cewek untuk jadi menarik di mata orang lain. Dengan cara melarang si cewek dandan, melarang pakai baju bagus, dan mulai melarang kumpul sama teman-temannya. Apa kamu mau tahu tujuannya? Itu karena si cowok mau kalau ceweknya jadi kehilangan daya tariknya di mata cowok lain, gak punya circle pertemanan, sama kehilangan kepercayaan dirinya. Dengan begitu, walaupun si cowok selingkuh sana-sini, dia berpikir si cewek gak akan bisa lari kemana-mana. Karena udah gak akan ada cowok yang suka lagi sama si cewek, dia udah berhasil membuat si cewek ada dalam cengkramannya. Mas Handoko, aku minta maaf, mulai hari ini, aku akan meninggalkan semuanya. Meninggalkan masa lalu kita yang indah, aku masih sangat ingat pertama kali kita kenalan. Itu adalah pertama kali kamu menatapku dengan dalam. Saat itu, sorot matamu turun ke hatiku, membuatku penasaran sama kamu. Hari pertama kita jadi pacar, adalah hari terindah yang pernah aku alami. Tapi, tanpa sadar ternyata itu semualah yang menghancurkan hidup kita. Lebih tepatnya, aku jadi penyebab hancurnya hidupmu. Dan masa depan kita udah sama-sama rusak sekarang, aku baru sadar, kalau merusak pernikahan orang lain itu adalah dosa besar, dan akan membuat kita menelan karma yang besar. Andai dulu aku gak menggodamu untuk nikahin aku, mungkin kamu gak hancur kayak sekarang, Mas. Maafin kegatalanku. Sekarang aku akan pergi meninggalkan semuanya. Aku akan tinggal di tempat yang gak ada satupun orang kenal sama aku. Semoga kamu bisa bangkit setelah bebas nanti. Selamat tinggal. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Aku baru aja dapat telepon dari anakku. Kamu mau pergi kemana? Kamu bahkan belum pernah jenguk Handoko sama sekali. Kamu udah ngerusak anakku, terus sekarang kamu mau kabur gitu aja, tanpa nemenin dia saat susah? Aku udah percaya dan menitipkan Handoko sama kamu. Apa ini balasanmu? Bukan gitu maksudku, Bu. Lagi pula bukan cuma Handoko yang hancur, hidupku juga lebih hancur. Dan apa aku salah kalau aku mau bangkit untuk menata masa depanku lagi? Menata masa depanmu tidak harus pergi jauh. Kamu bisa kerja di sini dan juga menguatkan hati Handoko dengan menjenguknya. Kamu bahkan kelihatan gak peduli sama sekali, padahal dia melakukan semua ini demi bisa hidup sama kamu. Kemarin, ada chat asing masuk ke WhatsAppku, isinya bahwa kamu terlibat dalam pelaporan Handoko. Awalnya aku gak percaya, tapi hari ini kenapa feelingku bilang kalau itu benar? Apa benar kamu yang laporin? Gak usah khawatir, aku akan menyimpan informasi ini selamanya tanpa ngasih tahu Handoko, karena dia bisa depresi kalau tahu. Maafin aku, Bu. Aku terpaksa. Tadinya aku pikir kalau pelakor juga manusia, punya hati dan kasih sayang, layak untuk dinikahi dan dihargai layaknya cewek baik-baik pada umumnya. Ternyata hari ini, kamu ngebuktiin kalau pelakor tetaplah pelakor, yang hanya akan merusak pernikahan orang lain, dan ninggalin suami orang saat udah susah. Akhirnya kamu kembali ke derajatmu. Cukup, Bu. Ibu hanya fokus sama kesalahanku. Tapi ibu lupa sama kesalahan Handoko. Anakmu gak sesuci itu, Bu. Jadi jangan mencaci maki dan memukul anak orang lain untuk menutupi kesalahan anakmu. Tutup mulutmu. Ternyata kau durhaka. Aku menyesal tidak membela Musdalifah. Dia bahkan gak pernah ngebentak aku sekalipun. Pergilah selamanya. Jangan pernah datang dan ganggu Handoko lagi. Ayo terus, Bu. Sedikit lagi. Kepalanya udah nongol. Ngeden pelan-pelan. Yuk bisa yuk. Maafin Mama ya, Nak. Kamu terlahir tanpa ayah dan tidak ada nasabnya. Maafin Mama ya, Nak. Semua ini demi kebaikanmu. Saat ini, Mama lagi terpuruk. Kalau Mama bawa kamu, kamu akan terlantar dan gizimu kurang bagus. Maafin Mama ya, Nak. Semua ini demi kebaikanmu. Nak, sekarang kamu lagi ada di depan rumah megah. Pemiliknya pasti orang kaya raya. Mama udah selidiki kalau pemilik ini udah lama gak punya anak. Dia pasti akan mengurusmu dengan baik. Mama ingin kamu jadi orang sukses dan juga kaya. Gak apa-apa sekalipun nanti kamu gak ingat sama Mama, ataupun jadi benci Mama. Yang penting Mama lihat kamu tumbuh jadi anak yang sukses dan tidak malu punya Mama seperti aku, yang melahirkanmu tanpa ikatan pernikahan. Mama sudah tulis surat di dalam kardus itu, biar dibaca sama pemilik rumah, bahwa namamu adalah Handoko. Semoga mereka tidak mengganti namamu. Selamat tinggal, Nak. Ada apa denganku? Kenapa hari ini, tiba-tiba hatiku sedih dan rasanya ingin nangis? Ini udah 6 bulan berlalu, kalau Gita gak keguguran, seharusnya ini udah waktunya dia lahiran,
Tiba-tiba aja, aku kangen sama almarhum anakku. Andai aku gak salah langkah, pasti sekarang aku lagi hidup bahagia sama Musdalifah dan almarhum anakku. Nafsuku menyeretku ke dalam kehancuran. Aku menyesal. Kalau kamu melihat taman yang indah, ingatlah bahwa keindahannya hanya akan terlihat dari luar. Itu karena matamu bisa menjangkau seluruh bunga warna-warni yang ada di dalamnya. Tapi kalau kamu masuk ke dalamnya, keindahannya akan banyak berkurang. Itu karena matamu hanya bisa menjangkau 2 atau 3 macam bunga saja. Kamu perlu berputar untuk bisa melihat semua jenis bunganya. Tapi tetap tidak akan seindah kamu melihatnya dari luar. Tanyakan sama pemilik taman itu, bagaimana cara ia mengurus tamannya sampai bisa seindah itu. Karena kalau taman itu diambil olehmu, belum tentu akan jadi sama indahnya. Karena kamu terlalu fokus ingin memandanginya tanpa merawatnya. Jangan pernah takut untuk meninggalkan orang yang mengkhianatimu, karena bukan kita yang kehilangan dia, tapi dialah yang kehilangan seseorang yang tulus seperti kita. Mungkin saja takdir memisahkan kita untuk menyatukan kita dengan orang yang selama ini menunggu kita. Jangan pernah kasih kesempatan kedua kepada pengkhianat, kecuali kamu udah mempersiapkan hati untuk hancur kedua kalinya. Jangan lupa untuk menjaga keindahan bunga, agar kumbang selalu betah hinggap di atasnya. Selalu tersenyum pada suami dan bermanja-manja. Gak perlu nunggu suami mulai duluan, kita aja yang menggodanya, pasti dia akan memberikan feedback yang setara untuk kita.